Bukankah dia seperti katak dalam tempurung? Sementara itu, mendengar ucapannya, belasan anggota organisasi Snakey di belakang Vita juga tertawa dingin dan menatap Ardika dengan tatapan seperti sedang menatap orang idiot. Vita sendiri memiliki bakat luar biasa dan telah berlatih bela diri sejak kecil. Setelah bergabung dengan organisasi Snakey, dia telah melewati berbagai pelatihan keras, kekuatannya telah meningkat dengan signifikan. Bahkan di dalam organisasi Snakey yang dipenuhi oleh banyak-banyak petarung yang kuat, Vita juga masuk dalam peringkat 10 terdepan. Sebaliknya, Ardika, mereka pernah menonton video pertandingan antara Ardika dan Haron di arena. Ardika bahkan tidak bisa menghadapi 3 jurus dari Haron. Dengan mengandalkan cara curang, Ardika baru bisa membunuh Haron. Dengan kekuatan yang tak seberapa itu, mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana Ardika bisa berani memprovokasi Vita. Benar-benar orang yang tidak takut apa-apa karena tidak tahu apa-apa, benar-benar cari mati. Sudahlah, nggak ada gunanya berbicara dengan katak dalam tempurung yang nggak tahu diri ini. Saat ini, Vita melambaikan tangannya, menghentikan perbincangan anak buahnya. Kemudian, dia menoleh dan berkata dengan ekspresi yang sangat dingin, Ardika, hari ini aku akan melumpuhkanmu secara pribadi. Aku akan memaksamu berlutut di hadapan papan nama ayah angkatku selama 7 hari 7 malam dan menerima makian dari banyak orang. Selesai berbicara, dia melangkah maju 1 langkah, berencana untuk menyerang. Melihat pemandangan itu, ekspresi Hamdi langsung berubah. Dia bergegas melangkah maju dan berkata dengan nada bicara tegas, Bu Vita, tempat ini adalah kota Banyuli. Siapa yang mengizinkanmu bertindak sembarangan? Saat ini, Sigit juga berkata dengan dingin tanpa ekspresi, Bu Vita, sepertinya bertugas nggak ada yang seperti caramu ini, bukan? Vita sama sekali tidak melirik Sigit, dia langsung mengalihkan pandangannya ke arah Hamdi, lalu berkata dengan sorot mata meremehkan, aku tahu siapa kamu. Kamu adalah penanggung jawab kedua kota Banyuli, Hamdi. Hanya seorang wakil wali kota saja, juga berani menghentikanku. Biarpun wali kota pengecut kalian itu muncul di hadapanku, dia juga nggak berani bersikap lancang padaku. Berani-beraninya kamu menyebut tempat ini adalah kota Banyuli di hadapanku. Memangnya kenapa kalau tempat ini adalah kota Banyuli? Bahkan kediaman Kodam Provinsi Denpapan, aku juga bisa masuk. Hari ini Ardika sudah pasti akan mati, siapapun yang datang juga nggak ada gunanya. Selesai berbicara, Vita langsung mengeluarkan sebuah dokumen berwarna hijau dengan sebilah pedang tercetak di atasnya, lalu menepuk wajah Hamdi dengan dokumen tersebut. Tindakannya ini benar-benar arogan. Kamu, Hamdi benar-benar marah. Secara naluriah, dia mengambil dokumen tersebut dan membukanya. Dalam sekejap, ekspresinya langsung berubah. Izin membunuh orang. Sepertinya kamu masih sedikit berwawasan. Vita berkata dengan ekspresi arogan, kamu bertanya siapa yang mengizinkanku bertindak semena-mena di kota Banyuli. Izin membunuh orang ini yang memberiku izin. Sepanjang proses bertugas, kalau ada yang berani mengganggu, bisa langsung dibunuh. Biarpun kamu adalah wakil wali kota Banyuli, menggangguku bertugas, aku juga bisa membunuhmu. Siapa yang berani mengataiku salah membunuh orang? Sorot mata Vita sangat tajam, dia sama sekali tidak menganggap serius Hamdi. Hak istimewa organisasi Snakey adalah pendukungan terbesarnya. Karena Ardika tidak tahu diri dan menolak persyaratan yang diajukannya, maka dia hanya bisa melumpuhkan Ardika, lalu memaksa pria itu untuk memberi penghormatan kepada ayah angkatnya. Tepat pada saat ini, Levin yang dari tadi berdiri di belakang Ardika melangkah maju 1 langkah dan berkata dengan dingin, Vita, kamu nggak perlu menggunakan hak istimewa organisasi Snakey untuk menggertak orang. Mungkin kamu bisa menggertak orang lain, tapi nggak bisa menggertak keluarga Septio Provinsi Aztec. Levin tidak akan berdiam diri melihat Vita menyerang Ardika begitu saja. Walaupun hingga sekarang dia masih belum tahu jelas identitas Ardika, tetapi dia tahu Ardika adalah tuan seluruh keluarga Septio Provinsi Aztec. Sebagai seorang pelayan, harus setia pada majikan hingga mati. Karena itulah, dia langsung menyebut keluarga Septio Provinsi Aztec. Benar saja, begitu mendengar ucapannya, Vita mengerutkan keningnya, lalu menoleh, mengalihkan pandangannya ke arah Levin dan bertanya dengan suara dalam, kamu adalah anggota keluarga Septio Provinsi Aztec. Namaku Levin,
Tuan muda kedua keluarga Septio Provinsi Aste. Levin berkata dengan dingin, selain itu, keluarga Septio Provinsi Aste menganggap Kak Ardika sebagai plak. Satu tamparan dari Vita membuat kata-kata yang sudah sampai di ujung lidah Levin ditelannya kembali. Bam! Siapa sangka, tangan kecil, putih nan mulus Vita itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Levin yang berpostur tubuh tinggi dan besar langsung terpental dan terjatuh membentur tanah, bahkan sampai memuntahkan seteguk darah. Hamdi, Sigit dan yang lainnya tersentak, ekspresi mereka tampak masam sekaligus pucat. Sementara itu, anggota organisasi Snakey di belakang Vita tertawa dingin. Tentu saja mereka tahu jelas kekuatan Vita, berani-beraninya tuan muda keluarga Septio itu berlagak hebat di hadapan Vita. Benar-benar konyol. Vita menarik kembali tangannya, lalu berkata dengan santai, tuan muda kedua keluarga Septio. Seorang generasi muda keluarga kaya hanya bisa mengandalkan keluarga sepertimu, ingin menekanku. Kalau Sean yang datang secara pribadi, mungkin masih bisa. Aku tahu barusan apa yang ingin kamu katakan, juga ada anggota keluarga Septio yang menjabat di salah satu 4 organisasi besar dan menduduki posisi yang tinggi. Tapi, dengarkan aku baik-baik, nggak ada seorang pun yang bisa ikut campur dalam urusan organisasi Snakey. Ardika mengamati Vita yang saat ini tampak begitu arogan, menganggap remeh segala sesuatu dengan sorot mata penuh minat. Sosok bayangan seorang wanita lainnya muncul dalam benaknya. Dua sosok bayangan wanita itu, ada sedikit kemiripan. Levin menyeka sudut bibirnya yang berdarah, lalu segera merangkak bangkit. Ekspresinya tampak sangat masam. Dipandang rendah dan dipukul oleh seorang wanita di depan umum seperti ini, benar-benar membuatnya sangat kesal. Kak Ardika, maaf, aku akan segera menghubungi keluargaku. Dia menoleh ke arah Ardika, ingin memanggil ahli bela diri keluarga Septio kemari. Ardika melambaikan tangannya, menyela ucapan Levin, nggak perlu. Wanita ini sengaja mencari masalah denganku. Biarpun kali ini keluarga Septio mengusirnya pergi, dia pasti akan datang mencariku lagi. Ardika, sepertinya kamu sedikit tahu diri juga. Vita berkata dengan ekspresi meremehkan dan berkata, kamu benar. Kamu sudah membunuh ayah angkatku, dendam ini sudah mendarah daging. Aku nggak akan berhenti hingga tetes darah penghabisan. Jangankan keluarga Septio, pendukungmu bisa menekanku atau enggak. Biarpun relasimu sangat luas dan bisa mengundang Ratu Ular kemari, bahkan harus meninggalkan organisasi Snakey pun, aku tetap akan menghabisimu dengan telapak tanganku. Mendengar ucapannya, belasan orang anggota organisasi Snakey lainnya tertawa meremehkan dan mendecakkan lidah mereka. Ratu Ular adalah pemimpin tertinggi organisasi mereka, pemegang kekuasaan terbesar di organisasi Snakey. Jangankan muncul di hadapannya, Ardika bahkan tidak berhak menghirup udara yang sama dengan tokoh hebat tingkatan itu. Apalagi mengundangnya kemari. Ardika berkata dengan tenang, oh, hingga tetes darah penghabisan, ya. Vita, jangan berbicara se-ekstrem ini. Kenapa? Sekarang kamu sudah tahu keluarga Septio nggak bisa melindungimu, kamu sudah takut. Vita menatapnya dengan ekspresi arogan dan berkata, sayang sekali kamu baru sadar sekarang, sudah terlambat. Ardika, sebelumnya aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu sendiri yang nggak menerimanya. Kamu telah memaksaku mengeluarkan izin membunuh orang, hari ini kamu pasti akan mati. Vita melontarkan kata-kata itu dengan niat membunuh yang kuat, dia sudah bersiap untuk menyerang. Tepat pada saat ini, Ardika mengulurkan tangannya dan mengambil izin membunuh orang itu dari tangan Hamdej, lalu bertanya dengan suara rendah, hanya dokumen sampah ini saja, sudah bisa membuatmu membunuh orang sesuka hatimu. Vita mengangkat dagunya, lalu berkata dengan nada bicara meremehkan, apa katamu? Dokumen sampah. Ardika, kamu benar-benar lancang. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik, di atas saja ada stempel dari otoritas tertinggi tim tempur, administrasi kepolisian, Badan Keamanan Nasional. Sebelum Vita selesai berbicara, tiba-tiba saja Ardika merobek dokumen tersebut menjadi 2 bagian. Kamu, Vita membelalakkan mata indahnya. Anggota organisasi Snakey yang berdiri di belakangnya juga membelalak kaget. Ini, dokumen yang telah distempel dari otoritas beberapa departemen tertinggi, malah dirobek begitu saja tepat di hadapan mereka.
Sret. Ardika merobek dokumen itu beberapa kali lagi hingga dokumen yang awalnya sempurna itu kini menjadi tumpukan kertas rongsokan. Memangnya kenapa kalau ada stempel dari otoritas tertinggi tim tempur, administrasi kepolisian, serta Badan Keamanan Nasional? Izin membunuh orang, ya. Pertama-tama kamu harus memiliki kekuatan untuk membunuhku dulu. Ardika melemparkan tumpukan kertas rongsokan itu ke tanah, lalu melirik Vita dan berkata, hanya dengan sedikit kemampuanmu itu, biarpun aku menyerahkan leherku padamu, kamu juga nggak akan bisa membunuhku. Ardika, kamu benar-benar cari mati. Vita berteriak dengan suara melengking, dia benar-benar sudah marah besar. Anggota organisasi Snake di belakangnya juga tampak menggertakkan gigi mereka, ingin segera menerjang dan membunuh Ardika. Satu Zin membunuh orang yang dibubuhi stempel dari beberapa otoritas tertinggi negara, tentu saja tidak akan diedarkan secara sembarangan. Biarpun 4 organisasi besar, hak istimewa ini juga hanya dimiliki oleh segelintir orang. Hak istimewa ini adalah bentuk apresiasi tertinggi dari sebuah organisasi terhadap anggotanya, mewakili kontribusi yang telah mereka berikan pada organisasi dan kekuatan mereka. Sementara itu, Vita adalah salah satu dari segelintir orang yang memiliki hak istimewa itu dalam organisasi Snake. Sekarang, Ardika malah merobek izin yang mewakili hak istimewa kehormatannya itu tepat di hadapannya. Tindakan Ardika itu seperti bentuk penyangkalan kemampuannya secara menyeluruh. Saat ini, sorot mata dan ekspresi Vita tampak sangat menakutkan, aura membunuh yang luar biasa kuat tiba-tiba terpancar di sekeliling tubuhnya. Rambut pendek sebahunya naik satu demi satu helai, bagaikan seorang iblis wanita. Amarahnya benar-benar sudah meledak. Ardika, mati saja kamu. Pada saat bersamaan, sosok bayangan tubuh Vita langsung melewati Hamdi dan yang lainnya yang menghalanginya dan muncul di hadapan Ardika dengan cepat. Kemudian, telapak tangan putih mulusnya mengarah ke wajah Ardika. Saat ini, ekspresi Hamdi dan yang lainnya berubah menjadi pucat pasi. Hawa dingin menjalar dari ujung kepala hingga ke ujung kaki mereka. Seakan-akan sudah tertancap di tanah, tubuh mereka tidak bisa digerakkan. Berhasil melatih keterampilan sendiri, lumayan. Namun, Ardika yang menjadi targetnya tetap tampak tenang, bahkan berkomentar satu kalimat itu dengan santai. Pada saat bersamaan, dia mengangkat lengannya dan melayangkan satu tamparan. Plak, pergerakan Ardika lebih cepat. Sebelum telapak tangan Vita menyentuhnya, tamparannya sudah mendarat tepat di wajah cantik wanita itu. Detik berikutnya, Vita terhuyung-huyung menabrak kap mobil depan sebuah mobil Passat. Bam! Badan mobil Passat itu terguncang, kap depan mobil juga langsung berubah bentuk. Bahkan kaca depan mobil juga sampak retak akibat guncangan itu, meninggalkan bekas retakan yang sangat menakutkan. Seolah-olah darah mereka yang tadinya membeku sesaat kini sudah kembali mengalir seperti biasa. Hamdi dan yang lainnya mendapati tubuh mereka bisa digerakkan lagi. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Vita yang tengah berbaring di atas kap depan mobil dengan wajah merah membengkak. Citra wanita cantik Vita langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak, bahkan hingga kini wajahnya masih terus berkedut. Seperti biasa, Ardika seolah-olah sama sekali tidak tahu mengasihani wanita. Boleh dibilang Vita juga adalah wanita cantik yang jarang ditemui. Namun, tamparan Ardika sama sekali tidak memilih-milih orang. Sementara itu, saat ini belasan orang anggota organisasi Snake benar-benar tercengang. Mereka tahu jelas bagaimana kekuatan Vita. Pemandangan tadi juga sudah mereka saksikan dengan jelas. Vita sama sekali tidak bermaksud berbelas kasihan, dia benar-benar berencana ingin langsung menghabisi Ardika dengan telapak tangannya. Namun, hanya dengan satu tamparan santai darinya, Ardika sudah bisa membuat Vita terpental dan berakhir menyedihkan seperti ini. Vita yang sangat luar biasa dalam lubuk hati mereka itu, sangat lemah saat menghadapi tamparan Ardika. Melihat Ardika yang menempatkan tangannya di punggungnya, sorot mata mereka menjadi makin aneh, seakan-akan mereka baru saja melihat hantu. Menantu benalu yang rendahan ini benar-benar menakutkan. Saat ini, Vita yang tampak menyedihkan itu, melompat turun dari kap depan mobil. Dengan wajah dan telinga memerah, dia menatap Ardika. Saking kesalnya, sekujur tubuhnya sampai gemetaran. Sejak memulai kariernya,
Vita selalu dipandang tinggi oleh organisasinya dan dihormati oleh rekan-rekannya. Kemanapun dia pergi, dia selalu tampak sangat berwibawa. Saat ini, di hadapan begitu banyak anak buahnya, dia malah dikalahkan oleh seorang menantu benalu yang rendahan itu hanya dengan satu tamparan. Dia benar-benar sudah hampir gila saking kesalnya. Ardika, tadi aku takut kalau aku melancarkan serangan itu, kamu akan mati dengan menyedihkan. Karena itulah, aku baru menahan diriku, tapi kamu malah menamparku dengan begitu nggak tahu diri. Begitu mendengar ucapannya, anggota organisasi Snakey di belakangnya seolah-olah baru menyadari satu hal. Ardika, Bu Vita berbaik hati, ingin sedikit menjaga harga dirimu, tapi kamu malah nggak tahu diri, menggunakan cara seperti ini untuk mempermalukannya. Kamu benar-benar licik dan nggak tahu malu. Kalau kamu nggak cari mati, kamu nggak akan mati. Kamu sudah menyulut amarah Bu Vita. Bu Vita, jangan berbelas kasihan lagi padanya, langsung saja keluarkan jurus mematikanmu. Belasan anggota organisasi Snakey itu melontarkan kata-kata makian terhadap Ardika. Ardika merasa geli mendengar ucapan mereka. Dia menatap Vita dengan sorot mata mempermainkan dan berkata, astaga. Namanya saja sudah mau membunuh orang, untuk apa memedulikan harga diri lagi? Aku paling membenci orang munafik seperti kalian. Bu Vita, kali ini kamu nggak perlu menjaga harga diriku lagi, karena terlepas dari seberapa besar belas kasihan yang kamu tunjukkan, aku juga akan tetap menamparkan wajahmu. Aku adalah tipe orang yang nggak menyukai hal-hal merepotkan seperti ini, aku lebih suka cara yang cepat dan sederhana. Kalau pukul orang, langsung saja pukul wajah orang tersebut. Begitu mendengar ucapan Ardika, sekujur tubuh sampai gemetaran saking kesalnya. Ardika masih saja memprovokasinya. Pria itu sama sekali tidak menjaga harga dirinya. Oke, karena kamu sendiri cari mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Vita melambaikan tangannya dan berkata, pergi, bawa kotak pedangku kemari. Seorang anak buah wanitanya segera pergi, lalu kembali lagi. Saat ini, anak buah wanita itu membawa sebuah kotak pedang, lalu membukanya di hadapan Vita. Sebilah pedang sepanjang sekitar 100 cm berwarna merah dengan seekor ular hitam aneh terukir di gagang pedangnya, terlihat di dalam kotak tersebut. Begitu kotak pedang itu dibuka, aura pedang yang menakutkan langsung terpancar keluar. Tidak hanya Hamdi dan yang lainnya yang gugup setengah mati, bahkan anggota organisasi Snakey yang membawakan kotak pedang itu juga tampak sedikit pucat setelah merasakan aura mengintimidasi yang terpancar dari pedang tersebut. Pedang ular gelap. Ardika mengangkat alisnya. Mendengar ucapannya, Vita juga langsung mengangkat alisnya dan berkata, nggak disangka ternyata seseorang yang hanya bisa menuangkan air cuci kaki sepertimu juga memiliki wawasan seperti ini. Ya, benar, ini adalah pedang ular gelap. Walau ini hanya replika dari pedang ular gelap, bisa mati di bawah pedang ini juga adalah sebuah kehormatan bagimu, Ardika. Kata Vita dengan niat membunuh yang kuat. Saat ini, melihat Vita mengeluarkan pedang ular gelap, anggota organisasi Snakey lainnya juga menjadi sangat percaya diri. Mereka kembali menatap Ardika dengan tatapan seperti menatap orang mati. Ardika, karena kamu tahu tentang pedang ular gelap, kalau begitu kamu juga tahu jelas pedang ular gelap adalah senjata pribadi Ratu Ular. Orang yang mati di bawah pedang ular gelap sudah nggak terhitung lagi. Aku beritahu kamu, Ratu Ular yang memberikan pedang ular gelap ini kepada Bu Vita. Di organisasi Snakey, orang yang bisa menerima senjata dari Ratu Ular secara pribadi, bahkan bisa dihitung dengan satu jari. Walau ini hanya replika, juga dibuat khusus oleh Departemen Persenjataan Tim Tempur dengan menggunakan bahan luar angkasa. Dengar-dengar ada sebuah perusahaan, yaitu Grup Bintang Dharma di bawah namamu. Pedang ini bahkan bisa membeli perusahaanmu. Ardika, apa kamu pikir setelah kamu merobek izin membunuh orang, Bu Vita sudah nggak berani membunuhmu? Tahukah kamu, hanya dengan mengeluarkan pedang ular gelap ini, organisasi Snakey di seluruh negeri termasuk di Provinsi Denpapan, harus menjalankan perintah, juga bisa menjalankan wewenang pemegang kekuasaan tertinggi organisasi Snakey untuk sementara waktu. Sekarang seharusnya kamu sudah tahu betapa Bu Vita dipandang tinggi di organisasi Snakey, bukan? Cepat berlutut dan bersujud menyesali perbuatanmu.
Kamu sudah membunuh ayah angkat Bu Vita, biarpun kamu menyesali perbuatanmu, kamu juga nggak akan bisa lari dari tanggung jawab. Lebih baik kamu bunuh diri saja. Sekelompok anggota organisasi Snakey itu sangat bersemangat. Sejak Vita menerima pedang ular gelap ini, mereka belum pernah melihat Vita menggunakan pedang ini untuk membunuh orang.